Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, dalam kondisi sehat selalu. Amin. Ya. amin. STY senang sekali dengan hasil yang diperlihatkan para pemain di kualifikasi Piala Asia U23, tetapi pada saat konferensi pers ada kecemasan yang dia sampaikan juga, yaitu terkait dengan pemain-pemain pilarnya ini apakah nanti di putaran final bisa diizinkan klub atau enggak. Iya, betul, betul. Pada saat itu STY hanya mengungkap bahwa wah bagaimana ya katanya pemain-pemain yang abroad, yang disebutnya adalah yang pemain abroad kayak Betul. Elkan, kemudian eh, Pratama Arhan, Struik, kemudian Ivar Jenner. Tapi dia belum sadar nih bahwa nanti pada saat yang sama di ajang putaran final Piala Asia itu Liga Indonesia juga sedang berlangsung dan bahkan akan menghadapi akhir-akhir dari liga. Ini juga bisa nggak nih klub yang di Indonesia juga memberikan pemain-pemainnya? Bro Iya, Ipung, iya, apa iya. pendapatnya bro? Ya, memang kan ketika sesi wawancara ya, kemudian STY sempat juga tuh ditanya mengenai peluang Indonesia di Piala Asia. Mhm. Nah, STY juga secara langsung, secara gamblang mengungkapkan bahwa dengan formasi ya pemain-pemain yang ada sekarang, Hmm. dia merasa yakin bahwa Indonesia bisa katakanlah bersaing lah dengan Mhm. negara-negara lain di Piala Asia. Mhm. Tapi di satu sisi muncul juga kecemasan bahwa eh, ajang Piala Asia Under 23 di Qatar nanti itu kan di luar kalender FIFA. Hmm. Nah, ini yang menjadi katakanlah kendala yang paling utama apabila ingin mengumpulkan skuad-skuad terbaik. Ya. Karena lagi-lagi buat klub yang katakanlah memang dia punya otoritas untuk menentukan pemain di luar kalender FIFA ya, Mhm. tentu ini juga akan menjadi masalah nih buat buat klub-klub di sana ya, Mhm. maupun klub-klub yang ada di liga-liga Indonesia gitu loh bro. Mhm. Nah, tentu ini juga akan jadi kendala yang serius nantinya apabila katakanlah Indonesia tidak bisa menghadirkan pemain-pemain yang kali ini berlaga di kualifikasi. Nah, tentu dalam hal ini SDI juga harus mulai mempersiapkan diri nih, mempersiapkan alternatif-alternatif seandainya terjadi gesekan-gesekan dan tarik-menarik dengan pihak klub. Mhm. Walaupun sebetulnya dari pihak PSSI, Pak Erick Thohir, itu setelah laga Indonesia memastikan bisa tampil di Piala Asia, Mhm. dia sepertinya sudah mengirimkan utusan untuk Mhm. melakukan negosiasi, terutama dengan pemain-pemain abroad tadi, dengan Mhm. klub-klub tempat pemain abroad kita bermain, Mhm. seperti di Liga Belanda, di Mhm. Liga Belgia, di Liga Jepang. Nah, di Liga Inggris juga ada. Nah, itulah kemudian mudah-mudahan saja bahwa inisiatif yang diinisiasi oleh Pak Erick Thohir ini juga mencapai ini ya kesepakatan dan terutama sekali yang kita menjadi harapan kita adalah bahwa Mhm. pemain-pemain itu juga bisa tampil di ajang Piala Asia nanti gitu bro. Ya. Sebenarnya kan ada keuntungan ya buat klub kalau mereka melepas pemain-pemainnya ini. Artinya kan memberikan kesempatan kepada pemain-pemainnya untuk bersaing di level yang tinggi. Betul, Dan itu kan betul. bisa menjadi pembelajaran bagi mereka. Benar nggak sih? Sebetulnya ada dua sisi ya, dua sisi yang bertolak belakang. Memang di satu sisi itu ada betulnya bahwa ini juga kan karena pemain-pemainnya tampil di event-event yang kualitasnya juga kompetitif, tentu Mhm. ini juga kan akan mengasah keterampilan, pengalaman dan teknik dari para pemain. Mhm. Nah, cuma di satu sisi kemarin juga kan sempat tersiar kabar bahwa ada kecemasan dari pelatih-pelatih di Liga Indonesia ketika Hmm. pemainnya tampil untuk timnas, pemainnya cedera ternyata ketika Hmm. tampil di timnas. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab gitu loh dalam hal Hmm. ini. Hmm. Nah, tentu pihak klub juga merasa dirugikan ya, karena Hmm. yang membayar gaji pemain adalah klub dengan harapan bahwa mereka bisa mendapatkan feedback dari pemain, yaitu Hmm. tampil. Nah, ini Hmm. kan nggak bisa tampil. Jadi Hmm. ada dua sisi yang berseberangan sebetulnya. Memang di satu sisi dia akan bisa meningkatkan kualitas,
dan mentalitas pemain di event yang resmi, di event yang kompetitif. Tapi di satu sisi ada kekhawatiran dari pihak klub ketika tampil di kembali ke klubnya, mereka dalam kondisi cedera, gitu loh bro. Ya, ya. Ini memang jadi kayak ini ya, kayak pisau bermata dua. Bukan. Betul, akhirnya seperti itu. Apalah yang ngepas apa ya itu peribahasanya, pokoknya gitulah. Iya. Tapi gini ya, kalau Hmm. misalkan ternyata Hmm. klub-klub tidak memberikan izin, ya, maka Ya. pasukan STY akan kembali seperti yang ada di AFF kemarin. Kira-kira gitu nggak sih? Gini, kalau saya sih jujur ya, untuk bisa katakanlah mencapai kesepakatan itu sangat mungkin ya, masih sangat mungkin terjadi, terutama buat pemain-pemain dari Liga 1 ya. Karena kebetulan sekali ini kan ajang yang pertama kali Indonesia bisa hadir di Mhm, U23, apalagi mhm, levelnya adalah tingkat Asia. Ini juga sesuatu yang kebetulan menjadi skala prioritas buat pengembangan olahraga terkhusus sepak bola ya. mhm, Makanya kalau misalkan yang dikhawatirkan seperti Persija di mana pemainnya ada 7 pemain yang dipanggil di U23 di kualifikasi ini, mhm, tentu ini juga kan memberikan tekanan tersendiri buat Thomas Doll nanti ya. Misalkan ketika mereka harus menghadapi liga yang semakin krusial waktunya mhm, di akhir-akhir kompetisi, mhm, mereka harus kehilangan 7. Tentu ini kan harus dicari penyelesaiannya ya seperti mhm, itu. mhm, Nah, kalau misalkan pemain-pemain yang mungkin secara reguler tampil seperti Rio Fahmi, kemudian Rizky Ridho. Nah, itu mungkin saja itu diberikan prioritas untuk bisa tampil di di Piala Liga. Asia nanti. Oh, di Piala Sementara Asia. untuk misalkan Akbar Ajunsyah, kemudian Raihan Hanan, ada kemudian mungkin Donitri, itu bisa saja ini tidak diberikan ke Piala Asia, Mhm. tapi tetap mereka stay di klub. Cuma memang untuk menjaga kedalaman, ya STI harus mencari pengganti-pengganti dari pemain pengganti ini gitu loh. Jadi Iya, iya, mencari iya, pengganti buat pemain pengganti gitu loh. iya. Jadi ini Jadi, yang harus dicari. Caranya jadi seperti itu. kalau menurut saya sih ya, yang Hmm. terbaik adalah yang kemarin di kualifikasi Piala Asia ya. Itu adalah yang terbaik. Ya. Bahkan Hernando sendiri kayaknya kurang kerjaan itu kemarin di dua laga itu kan. Nggak ada, nganggur dia di situ. 90 menit kali dua itu nganggur, terus nggak main, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Ya, ya, Nah, ya, betul. tapi kalau misalnya yang terburuk gitu ya, ternyata Ah, semua eh, klub itu tidak memberi izin dari ya, pemain-pemain yang utama, maka yang muncul kan yang di AFF kemarin. Saya kira itu adalah yang terburuknya yang kemarin di ya, AFF. Kira-kira gitu kan? ya, betul. Skenario Kalau terburuk mungkin seperti itu. Mhm. Terus gimana, Bro? Nah, ada kemungkinan kalau misalnya ada perbaikan apa ada apa kesepakatan lain yang boleh dimainkan, berarti nanti timnya STY ini akan berada kualitasnya akan berada Hmm. antara AFF yang kemarin dengan yang kualifikasi Piala Asia ini. Jadi antara di mananya itu, apakah mentoknya di AFF atau mentoknya justru di kualifikasi Piala Asia. Ya. Ya, memang itu tadi yang saya katakan ya, bahwa mulai sekarang ini harus bergerak cepat. Bukan cuma STY, tapi juga dari kepengurusan PSSI. Mhm, Bahwa persoalan ini jangan sampai kemudian ditunda-tunda untuk katakanlah mencari jalan keluarnya. mhm, Nah, berhubung juga saya lihat ada keseriusan dari pengurus PSSI mhm, yang begitu Indonesia ketahuan akan tampil di Piala Asia, mhm, dia akan katakanlah mulai ini ya berkomunikasi dengan klub-klub di mana pemain-pemain abroad kita bermain gitu loh. mhm, mhm, Nah, bisa jadi utusan-utusan ini atau katakanlah komunikasi dan negosiasi antara PSSI dengan klub-klub dari Belanda, mhm, Belgia, mhm, kemudian dari Jepang, itu juga kan mhm, bisa menemukan titik temu gitu loh. mhm, Nah, saya sih sebetulnya itu yang saya khawatirkan. Sementara kalau kita merujuk pada pemain-pemain di Liga 1,
saya pikir ya tentu PSSI harus punya otoritas ya untuk bisa menentukan. PSSI harus punya kekuatan untuk dalam tanda kutip menekan klub supaya bisa melepas pemainnya gitu loh. Atau Berhubung ini adalah momentum ketika Indonesia untuk pertama kali tampil di U23. ya, Jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum ini, Bro. ya. Atau paling tidak bisa aja menggeser jadwal kan, jadwalnya yang Ya, sudah pokoknya ditetapkan dicari. tiga ini dicari digeser gitu supaya klub tidak dirugikan juga. Toh masih ada spare waktu yang cukup panjang. Memang kali ini di liga Betul. akan berbeda sih ya. Ada nanti 4 tim teratas akan bertarung lagi di super match atau apapun namanya gitu kan. Iya. Jadi pasti nanti adalah sebuah tim ingin berada di 4 besar gitu. Nah, repot kalau Pasti. pemain-pemain ini apa tim-tim yang punya pemain besar banyak di U23 ini justru dia berada di posisi 5 atau 6 gitu yang harus berjuang masuk ke 4 kan. Kalau udah di 4 Iya. sih dia mungkin tenang aja gitu. Apalagi berdasarkan hitung-hitungan wah nggak mungkin lah turun dari 4 gitu kan. Ya, Iya. ini memang apa ya? Beban berat juga ini buat STY. Pasti PSTY sekarang udah kepikiran tuh nanti gimana nih kalau Nah, itu pemain dia. AFF lagi terus nanti diminta apa ya target juara gitu. Apalagi kan sebagian masih kekeh pengen ada juaranya dulu nih trofinya. Tapi pemainnya nggak dikasih yang bagus. Ya, itu dia. Makanya kan saya katakan dari tadi ya bahwa semua elemen yang ada di PSSI harus segera bergerak. Bukan cuma kemudian hanya diserahkan kepada STY sendirian yang untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Ya. Kalau misalkan PSSI juga bisa berkoordinasi dan membantu dalam tanda kutip untuk mempersiapkan skuad terbaik, ya tentu ini akan sangat bagus ya Mhm, bahwa urusan kepelatihan atau urusan manajemen di timnas itu memang urusannya dari STY dan kawan-kawan. mhm. Sementara embel-embelnya untuk urusan-urusan yang seperti tadi ya yang saya katakan bagaimana negosiasi dengan klub dan sebagainya itu adalah ranahnya PSSI gitu Ya. loh. Jadi harus ada koordinasi yang kuat antara manajemen di timnas dengan di kepengurusan PSSI Ya. supaya katakanlah pada saat-saat dibutuhkan pemain-pemain yang memang sejatinya harus ada gitu ya, ya Mhm. itu tidak akan kesulitan lagi nanti. Ya, ya. Ya, itulah kecemasan STY ya menghadapi putaran final nanti. Kalau Iya. menurut sobat sendiri kira-kira klub ngasih izin nggak nih pemainnya bermain di timnas U23 atau enggak? Kira-kira kalau enggak siapa nih yang menjadi penghambat? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan yang lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.